Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Guru jelaskan ulang dari pertemuan kita melalui pembelajaran virtual tadi. Hanya 13 orang yang bergabung dan ada beberapa di antaranya yang masih belum paham. Maka Pak Guru buatkan rekaman videonya. Maksudnya Pak Guru ulang jelaskan, tadi lupa Pak Guru rekam sehingga Pak Guru nggak bisa kirimkan. Nah ini Pak Guru ulang untuk menjelaskan materi yang tadi sudah kita bahas melalui Google Meet. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita mendiskusikan tentang bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah peserta didik mampu untuk memahami bilangan bulat negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping memahami, peserta didik mampu untuk menjelaskan kembali pengertian dari bilangan bulat negatif. Nah, adapun tujuan yang terakhir yaitu peserta didik mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat negatif. Mudah-mudahan ketiga tujuan pembelajaran ini bisa kita kuasai atau bisa tercapai. Baiklah, kita mulai dari pengertian bilangan bulat negatif itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pengertian atau definisi bilangan bulat, ada baiknya kita memahami bilangan bulat itu menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Pada tampilan garis bilangan ini ada 3 jenis bilangan yang dapat kita temui. Yang pertama adalah bilangan 0. Nah, bilangan di sebelah kanan bilangan 0 itu ada angka yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini dinamakan dengan bilangan bulat positif. Nah, kemudian di sebelah kiri 0, ada angka yang ditandai dengan tanda minus sebelum angka. Itu menunjukkan bilangan bulat negatif, yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, berdasarkan garis bilangan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan atau gabungan dari bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Itu pengertian dari bilangan bulat. Nah, sekarang kita fokus pada bilangan bulat negatif. Kita lanjut. Bilangan bulat negatif, seperti Pak Guru jelaskan tadi, bahwa bilangan yang ditandai dengan tanda minus atau tanda seperti tanda strip ini sebelum angka. Nah, ini perhatikan angka yang Pak Guru tunjuk, perhatikan kursornya. Di sebelum angka 1 ada tanda minus, ada tanda strip. Itu menandakan, atau kalau kita baca itu negatif 1. Kemudian negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk bilangan bulat negatif, perlu dipahami bahwa semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Perhatikan dua angka ini, ada negatif 20 dan ada negatif 1. Kan sebenarnya 20 itu lebih besar sebenarnya dari 1 kalau dia bilangan bulat positif, tetapi karena dia bilangan bulat negatif, maka angka negatif 20 lebih kecil atau kurang dari negatif 1. Ini mohon diperhatikan. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, tetapi pada sesi tanya jawab tidak ada yang bertanya, maka Pak Guru akhiri saja pembelajarannya karena Pak Guru anggap semuanya sudah paham. Tetapi ternyata di sini masih banyak yang belum paham. Kita lanjut. Nah, untuk bilangan bulat ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, biasanya dalam pengukuran suhu misalnya, atau juga dalam pengukuran kedalaman air laut. Nah, kita lanjut saja. Lalu bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Di sini ada 3 simbol yang kita gunakan dalam membandingkan bilangan bulat. Yang pertama adalah simbol seperti ini. Nah, simbol seperti ini itu kalau dibaca lebih dari atau lebih besar dari. Misalnya, ini contohnya, negatif 6 lebih besar dari negatif 8. Nah, lihat, perhatikan.
6 ini kan sebenarnya lebih kecil dia dari 8 kalau dia bilangan positif. Tetapi karena ini bilangan bulat negatif, maka negatif 6 ini lebih besar dia nilainya daripada negatif 8. Nah, sehingga kalau dibaca negatif 8 itu lebih besar daripada, Pak Guru hilap. Sehingga negatif 6 ini lebih besar daripada negatif 8. Nah, kemudian tanda yang kedua atau simbol yang kedua ini simbol kurang dari. Jadi kurang dari, kalau dibaca kurang dari, misalnya negatif 9 kurang dari negatif 6. Nah, negatif 9 kurang dari negatif 6. Kalau dia bilangan bulat positif kan 9 ini lebih besar daripada 6. Tetapi untuk bilangan bulat negatif, maka negatif 9 ini lebih kecil, sehingga negatif 9 ini kurang dari negatif 6. Nah, kemudian untuk simbol yang ketiga yaitu simbol sama dengan, ini menunjukkan bahwa sebelah kiri bilangan sama nilainya dengan bilangan yang berada di sebelah kanannya. Itu untuk simbol sama dengan, menunjukkan bahwa yang kiri sama dengan yang kanan. Nah, kita lihat contohnya. Ini perhatikan betul ini. Ini contohnya. Lalu berikan tanda simbol lebih dari atau kurang dari. Sekarang kita coba. Negatif 16 kalau kita bandingkan dengan 8, mana yang lebih besar? Atau simbol mana yang kita taruh? Kita taruh simbol kurang dari. Artinya negatif 16 ini kurang dari 8. Ini dia pembahasannya. Negatif 16 kurang dari 8. Kemudian yang kedua, 10 dengan negatif 1. Karena ini positif, maka lebih besar tentunya dari negatif 1. Positif 10 ini lebih besar daripada negatif 1. Nah, ini mohon diperhatikan ini. Negatif 88, dia lebih kecil daripada negatif 80. Walaupun secara angka 88 ini kan sebenarnya lebih besar daripada 80. Tetapi karena dia bilangan bulat negatif, maka negatif 88 ini lebih kecil daripada negatif 80. Nah, kemudian yang keempat, negatif 75 lebih besar daripada negatif 80. Nah, kalau kita hilangkan tanda negatifnya ini, kalau dia menjadi bilangan positif, kan tentunya 80 ini yang lebih besar, tetapi karena bentuknya bilangan negatif, maka negatif 75 ini lebih besar daripada negatif 80. Jadi seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, nilainya semakin besar. Khusus untuk bilangan bulat negatif. Begitu. Sehingga kalau kita urutkan, misalnya ini ada positif 6, negatif 9, 3, negatif 12, negatif 7, dan seterusnya ini. Kita coba urutkan menggunakan garis bilangan. Lingkari saja bilangan-bilangan tersebut dari sebelah kiri, kemudian diurutkan. Semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, kalau perintahnya adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka kita ambil bilangan dari sebelah kiri ini. Ini kalau kita menggunakan garis bilangan. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terkecil, ada negatif 12, ada kemudian negatif 12 yang paling kecil, kemudian dilanjutkan dengan negatif 9, negatif 7, negatif 4, negatif 1, baru 1. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Itu untuk urutan bilangan. Nah, kemudian lawannya, kalau positif 4, lawannya negatif 4. Kalau negatif 7, maka lawannya positif 7. Itu dia kalau lawan. Sehingga negatif ini kan diibaratkan seperti hutang misalnya. Nah, misalnya kita punya hutang 2, kemudian kita bayar 2, maka hasilnya 0. Kita punya hutang 4, kita punya uang 4, ini positif, kemudian kita bayar hutang kita yang 4, maka hasilnya 0. Kita punya hutang
7, kemudian kita bayar 7, hasilnya 0. Artinya 7, artinya lawan bilangan itu kalau kita jumlahkan maka akan menghasilkan 0. Misalnya negatif 7, lawannya 7, kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Kemudian ini tugasnya. Jadi tugasnya silahkan kalian kalian kerjakan. Untuk tugas 1 sampai 10 yang pertama ini kalian membandingkan, kalian taruh simbol apakah lebih dari atau kurang dari. Kemudian tugas yang kedua kalian akan mencari lawan bilangan-bilangan ini dari 1 sampai 10. Misalnya negatif 10 lawannya apa, positif 47 lawannya apa, dan seterusnya. Nah, kemudian tugas yang ketiga itu mengurutkan. Demikian untuk penjelasan ulang mengenai membandingkan mengurutkan bilangan bulat, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.